Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Prayogi dari Teknik Industri dengan nomor NIM 17090359. Di sini saya akan mereview tentang jurnal dengan metode servual dengan judul Analisis Kualitas Layanan dengan Metode Servual dan AHP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Surabaya. Jadi pada review jurnal ini dilakukan oleh mahasiswa UPN Jawa Timur yang berada di Surabaya yang berlokasi penelitiannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah Surabaya. Oke, langsung kita mulai dari latar belakang mengapa jurnal ini dibuat. Ya, jadi penelitian ini untuk menganalisa kepuasan masyarakat pada penggunaan jasa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menggunakan metode servual dengan dimensi yang telah dengan 5 dimensi yang telah digunakan, yaitu adalah tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Jadi dari metode servual, service quality, menggunakan dimensi 5 tadi. Selanjutnya, metode servual. Metode servual merupakan kualitas layanan sebagai segala sesuatu yang memfokuskan pada usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang didasari dengan ketepatan dalam menyampaikannya sehingga tercipta kesesuaian yang seimbang dengan harapan konsumen. Jadi intinya servual adalah persepsi dari keinginan dari konsumen atau pelanggan dikawinkan dengan harapan. Jadi di situ ada tingkat yang namanya gap. Gap itu merupakan hasil dari tingkat pengurangan dari persepsi dikurangi dari harapan, sehingga jika nilainya itu 0 atau 1 dari persepsi dikurang harapan, maka bisa dibilang bahwa metode pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bisa dibilang berhasil. Oke, langsung saja ke metode yang digunakan, yaitu metode servual. Dan di sini ada yang hasil dari pengamatan atau penelitian yang dilakukan oleh penulis jurnal ini dengan atribut sebanyak 18 dari 5 dimensi tadi. Yang pertama ada dimensi tangible, reliability, responsiveness, empathy, dan assurance. Dan kita bisa dilihat di sini dari atribut yang pertama, layout atau letak ruangan dengan persepsi nilai sebesar 4,231 dengan harapannya sebesar 4,246 dengan nilai gap sebesar minus 0,015. Nah, di sini saya sebutkan bahwa persepsi dikurangi harapan sama dengan nilai servual yang menjadi titik dari metode ini. Di sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa nilai di mana yang didapatkan bahwa nilai tersebut minus, yang berarti di situ masih ada kekurangan dalam tingkat pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah Surabaya. Yang untuk yang bernilai positif dan tidak ada mendapati minus, itu berarti pelayanan yang dilakukan sudah cukup baik dan tidak perlu dilakukan evaluasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Oke, ini kita bisa lihat ya. Dan ini lanjutannya sama, terdapat minus juga, ada yang minus dan ada yang positif. Lanjut yang terakhir, ini adalah bobot dimensi dari hasil tadi atribut dari semua dimensi tadi dengan melakukan perhitungan dari persepsi itu menggunakan skala Likert, di mana skala Likert dari 1 sampai 5 di mana 1 merupakan tidak setuju sampai dengan 5 yang berarti sangat setuju. Dan di situ para konsumen atau pelanggan diberikan sebuah kuesioner yang di situ ada menunjukkan skala Likert dari dimensi-dimensi yang ada di sini, kayak dimensi layout, tata ruangan. Nanti di sebelahnya ada skala Likert dari 1 sampai 5, dan itu hasilnya nanti dikalikan dari jumlah responden yang sudah ditentukan. Jadi nanti hasil dari misalnya dia 5 berarti sangat baik, 5 dikali jumlah respondennya sebanyak 10 yang menjawab 5, berarti 5 kali 10 berarti 50.
hasil dari persepsi itu, baru sehingga didapatkan nilai persepsi. Dan sama juga untuk harapan, sama seperti itu, jadi didapatkan dari nilai skala Likert. Lanjut ke ini, merupakan tadi bobot dimensi yang menggunakan rumus AHP, Analytical Hierarchy Process, yang didapatkan bahwa bobot dimensi dari tangible 0,17, reliability 0,174, responsiveness 0,288, assurance 0,192, dan empati 0,173, sehingga jumlahnya menjadi 1. Oke, hasil dari hasil dari persepsi dan harapan yang tadi telah dibagikan kuesioner dan telah dihitung dari perhitungan skala Likert, didapatkan bahwa hasilnya itu adalah yang menjadi nilai minus yang tadi. Itu yang pertama adalah layout atau tata ruangan Dinas Kependudukan dan Sipil, itu mendapatkan nilai minus tadi sebesar 0,015. Untuk luas ruangan yang memadai sebesar minus 0,231. Itu yang akan menjadi hasil dari kesimpulan di sini. Dan ketiga, ada jumlah loket yang tersedia, fasilitas ruang tunggu yang nyaman, keramahan dan kesopanan, dan rasa aman pihak dinas kependudukan, karyawan dapat mengenali pelanggan dengan baik, dan karyawan dapat memahami dan mengantisipasi kebutuhan pelanggan. Ini merupakan dimensi-dimensi yang bernilai negatif tadi, berarti persepsi yang diberikan pelanggan atau konsumen tidak sesuai dengan harapan, sehingga menghasilkan minus. Dan ini merupakan nilai gap yang harus dievaluasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang pertama, layout atau tata ruang dinas, mungkin evaluasinya bisa diperbagus lagi supaya itu tuh lebih terlihat lagi, sehingga orang jalan bisa melihat itu layout atau tata letak ruangan, sehingga memudahkan pelanggan atau konsumen yang ingin pergi ke Dinas Kependudukan. Kedua, luas ruangan. Jadi di sini luas ruangan mungkin menurut konsumen di sini sangat sempit, sehingga perlu diperluas lagi, sehingga kepuasan konsumen sangat tinggi. Yang ketiga, jumlah loket tersedia, berarti kita bisa tahu minimumnya loket yang tersedia, sehingga mengakibatkan antrian yang panjang. Mungkin bisa ditambah loket, fasilitas ruang tunggu yang nyaman, keramahan dan kesopanan dan rasa bersahabat dari pihak dinas, berarti lebih diutamakan lagi dari karyawan dari Dinas Kependudukan, PNS Dinas Kependudukan, agar memberikan keramahan dan kesopanan pada masyarakat yang ingin menggunakan jasa dinas. Yang keenam, karyawan dapat mengenali pelanggan dengan baik. Yang ketujuh, karyawan dapat memahami dan mengantisipasi kebutuhan pelanggan. Ini terakhir, dan di situ ada semua dari 7 nilai minus yang harus dievaluasi dan diperbaikin oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dan itu merupakan saran-saran yang telah saya berikan, seperti jumlah loket yang kurang bisa ditambahin, ruangan yang lebih diperluas lagi agar masyarakat puas dengan kinerja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mungkin itu saja dari presentasi saya tentang metode SERVQUAL dari analisis kualitas layanan dengan menggunakan metode SERVQUAL dan AHP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Surabaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.